Masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra, Gracia Indri, Kromoson, dan Mbak Nunung. Jadi Mbak, bicara soal mulat, katanya ada terlepas dari godaan narkoba, dunia apa segala macam. Nah ini kan sangat pas Mbak Nunung salah satunya yang bisa memberikan sedikit inspirasi, motivasi ke mereka seperti apa gitu kan. Itu seperti apa sih Mbak? Ya kalau itu gini, kalau Sri Mulat itu memang ya mau tidak mau masih harus diakui ya bahwa memang pemain Sri Mulat banyak yang terlibat kena narkoba. Betul, ya. iya. Jadi itu kayak dulu waktu kita masuk di Jakarta itu kayak orang kaget gitu loh Mas. Kayak orang kaget melihat wah gemerlapnya kota Jakarta. Terus kan banyak orang-orang yang ngajak ke sana, ngajak ke sini, seneng-seneng yang tadinya cuman hal-hal yang seneng-seneng biasa yang akhirnya ya suatu hal yang bodoh banget gitu ya kita lakukan gitu ya. Pada saat itu sih aku nggak begitu ngikutin gitu loh. Terus karena aku malah justru sering menasihati mereka. Nah akhirnya justru malah aku tuh paling bisa dibilang paling terlambat melakukan hal yang karena saya dulu kan sempat gabung, justru ini termasuk orang yang cerewet dalam hal itu artinya. Tapi ternyata kondisi, Mas ya itulah hal yang sangat bodoh banget lah. Betul. Nah tapi sekarang ternyata kan masih banyak orang yang bukan nggak kapok ya, mungkin karena nggak tahu atau mungkin nggak bisa ngebayangin. Terus bahwa sebenarnya nggak enak ketika misalnya harus direhabilitasi. Itu merusak gitu loh. Ya. Dan nggak ada enak-enak, merusak segalanya. Aku tuh udah semua rusak gitu. Dalam hal rumah tanggaku sampai aku bilang cerai yang akhirnya memang suamiku sampai menalak aku kan. Aku ditalak sama suamiku karena ya mungkin sebagai laki-laki dan kita memang sama-sama lagi nggak waras gitu, lagi pada saat nggak bener gitu loh. Betul. Jadi emosi. Jadi kayak orang paranoid, jadi udah rumah tangga hancur, keuangan hancur, ke keluarga juga udah yang aku tuh tadinya orang yang sangat peduli sama anak-anakku, peduli sama keluargaku tuh sampai jadi kayak orang jauh gitu. Jadi kayak ngajak mereka tuh cuman kayak kamuflase aja, ya jalan gitu. Udah nggak kerasan. Jalan kemana tuh udah nggak kerasan. Kita pergi ke Bali itu sampai berapa hari gitu sama gitu. Aku di kamar aja sampai keluar cuma jadi udah itu bener-bener yang sampai anak-anakku tuh merasa sedih semua gitu kan. Mama itu kenapa? Anakku nggak pernah curiga karena memang nggak ada orang lain yang cuma aku sama suamiku aja. Makanya ya udah di dalam kamar tuh udah hancur-hancuran, udah ribut, udah nggak bagus pokoknya. Jangan deh pokoknya jangan. Ini jadi pelajaran juga buat teman-teman muda ya, teman-teman muda yang lain atau mungkin yang betapa kan ada juga sih Mbak ya. Ada juga yang mungkin dia udah sadar tapi bagaimana caranya keluar gitu loh. Memang itu Mas, yang susah meninggalkan narkoba itu cara ritualnya. Ritual itu cara kayak memakai ya, kayak kesibukan make, yang ini yang membakar, yang jadi ini. edik gitu ya Mas. Nah, itu memang susah dilepaskan itu Mas. Kalau untuk merasakan udah nggak ada rasanya itu udah. Apa yang dirasakan kita bingung, apa sih? Dapatnya apa itu nggak ngerti. Betul. Katanya yang nikmat, nggak ada. Kalau udah kebanyakan kita nggak tidur ribut. Akhirnya mau kerja ngantuk, udah nggak ada bagus-bagusnya. Udah kebolak-balik juga. Udah kebolak-balik, hidupnya udah dibolak-balik nggak karu-karuan. Aku sebetulnya itu pernah Sule sama Andre itu terbesit bilang, sekarang kok ngelawaknya brutal banget sih gitu loh. Oh gitu? Sempat ada ngomong gitu? Iya, brutal gitu. Ya lucu gitu. Memang aku cuman aku pernah aku langsung, wah ketahuan ini kayaknya curiga banget nih anak dua ini udah mulai bingung aku Mas sudah karena Sule sama Andre tuh nggak pernah ngatain aku yang macam-macam, nggak pernah. Kita kerja karena memang mereka tahu bahwa kerja ya kerja gitu, dan itu pernah aku ditegur kayak gitu. Cuman nggak ngerti mereka berdua tuh curiga apa enggak, cuman ngatain aku gitu kayak sambil bercanda, apa mereka berdua tahu mulai curiga apa gimana saya nggak tahu.